Halo, kamu punya perguruan tinggi favorit? Pas banget. Kali ini kita akan bahas tips masuk perguruan tinggi. Ya, kita sadari bersama bahwa untuk masuk di perguruan tinggi persaingan ini sangat ketat sekali. Minimal satu orang harus mengalahkan 20 orang pesaing. Tapi kamu tidak perlu khawatir karena kami akan menyebutkan beberapa tips agar bisa lolos dengan maksimal. Yang pertama, rencanakan pilihan jurusan dari jauh-jauh hari. Mencapai sebuah tujuan tentunya tidak akan berhasil bila kamu tidak tahu kemana arah berjalan. Oleh karena itu, semenjak awal mulai SMA, sebaiknya kamu mulai menentukan program studi apa yang akan diambil di perguruan tinggi nanti. Sehingga, selama proses belajar di bangku sekolah, pikiran kamu sudah terfokus untuk mengincar satu bangku di perguruan tinggi negeri favorit. Saat pikiran sudah terfokus, tentunya persiapan akan semakin matang untuk lebih dalam mempelajari bagaimana memasuki sebuah perguruan tinggi negeri yang kamu idam-idamkan. Kalau ada kesulitan, kamu bisa coba pula mengambil tes psikologis yang ditujukan untuk pengembangan karir yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. Hal ini akan cukup membantu dalam menentukan pilihan program studi. Yang kedua, terus mengembangkan kemampuan diri. Sudah pilih jurusan yang diambil, selanjutnya adalah kamu harus terus mengasah kemampuan diri demi peluang yang lebih besar memasuki perguruan tinggi favorit. Kamu bisa coba mengikuti bimbingan belajar yang memang sudah dirancang khusus untuk menargetkan universitas tertentu. Di zaman sekarang, sudah banyak sekali bimbel yang fokus seperti ini. Selain mengikuti bimbel, kamu bisa pula mengambil les privat dengan belajar dari alumni yang sudah berhasil memasuki program studi dari perguruan tinggi negeri favorit yang diinginkan. Tentunya, alumni akan lebih paham seluk-beluk serta kiat khusus memasuki perguruan tinggi negeri seperti yang pernah dialami sebelumnya. Semangat! Yang ketiga, buat plan ikut tes masuk perguruan tinggi negeri. Untuk masuk perguruan tinggi negeri favorit, kamu juga menyiapkan serangkaian tes yang dilalui. Saat ini biasanya ada 3 buah jalur yang bisa dicoba, yaitu jalur SNPTN, jalur SBMPTN, dan jalur mandiri. Yang pertama, jalur SNPTN merupakan seleksi dengan melihat nilai raporan akademik semasa di bangku sekolah. Jika seorang siswa SMA masuk peringkat 5 besar di kelasnya, serta nilainya terus membaik dari waktu ke waktu, maka jalur SNPTN ini wajib dicoba. Jalur SNPTN dikenal pula dengan jalur tanpa tes dan murni hanya nilai rapor akademik yang dijadikan bahan untuk seleksi. Yang kedua, jalur SBMPTN merupakan seleksi dengan tes tertulis. Tes ini diadakan serentak di sekitar bulan Mei atau Juni tiap tahunnya, sebelum dimulai ajaran baru. Jalur SBMPTN ini tidak kalah ketatnya. Biasanya materi tes SBMPTN ada 2, yaitu TPA atau tes potensi akademik dan pilihan IPA, IPS atau IPC. Tes ini dilakukan hanya dalam waktu 1 hari, namun tentunya membutuhkan persiapan ratusan hari sebelumnya. Terakhir, jalur mandiri yang dibuka di universitas biasanya setelah tes SBMPTN rampung dilaksanakan. Jalur ini juga berbentuk tes dengan tingkat kesulitan yang mirip dengan SBMPTN. Pilihlah jalur yang sesuai dengan kemampuan diri. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menyiapkan rencana cadangan, sehingga ketika tidak diterima di salah satu jalur, kamu sudah siap untuk menjalani proses di jalur penerimaan lainnya. Tips yang keempat, up-to-date informasi kondisi terkini. Saat ini, informasi menjadi hal yang sangat mudah diakses oleh semua orang melalui internet. Oleh karena itu, jangan sampai kamu yang masih duduk di bangku SMA ketinggalan informasi dan tidak tahu kondisi terkini untuk lulus perguruan tinggi favorit. Jalur masuk bisa berubah-ubah dari tahun ke tahun.
Jenis soal tes bisa bervariasi dari tahun ke tahun. Informasi mengenai pelaksanaan tes juga cukup penting. Sehingga kamu harus tetap fokus mencermati informasi sehingga tidak ketinggalan kereta saat teman-teman lain sudah fokus mengikuti proses seleksi. Nah, tips yang terakhir adalah jangan menyerah ketika gagal. Dengan persaingan yang begitu ketat dan waktu persiapan yang singkat, tentunya banyak orang yang tersisihkan saat pertama kali mencoba untuk lulus perguruan tinggi favorit yang didamkannya. Namun ketika gagal, jangan menyerah. Cukup banyak pula orang yang mengambil jeda 1 tahun untuk lebih banyak belajar dan mempersiapkan diri sehingga mendapatkan hasil tes yang lebih baik di tahun berikutnya. Bagi kamu yang sudah mempersiapkan diri dengan tambahan waktu 1 tahun, mintalah restu kedua orang tua sehingga lebih tenang saat menjalani tes SBMPTN. Ketenangan sebetulnya juga sebuah keuntungan yang bisa membuat pikiran lebih jernih saat mengerjakan soal SBMPTN. Itulah 5 cara untuk membantu kamu lolos perguruan tinggi negeri favorit. Jangan lupa niatkan untuk mengasah diri lebih baik lagi dan untuk membahagiakan kedua orang tua atau keluarga sehingga jalan meraih perguruan tinggi negeri favorit semakin terang. Selamat mencoba.